Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu. Pada malam hari kami dapat berkumpul, Bapa kami hendak melanjutkan pembahasan kami tentang uh, silsilah Yesus di periode kedua. Bapa bantu agar kami memahami setiap nama-nama dan setiap peristiwa bersejarah yang dicatat dalam Alkitab yang dapat memberikan kepada kami pengertian lebih tentang firman dan iman kepada Allah. Bapa bantu agar kami dapat memiliki hikmat yang daripadamu sehingga pembahasan pada hari ini dapat memberikan tuntunan agar kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Apabila apa yang kami lakukan pada malam hari ini dapat memberikan kemuliaan sepenuhnya hanya kepadamu. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini saya mau berbagi kasih karunia, judulnya Solomon. Raja ketiga kerajaan Israel. Bikin lo, pindean, tapi gak semestinya tak paksa dong. Tapi nanti ini gak terlalu maksa, ngerti sih. Oke. Nah, kalau lihat di gambar, itu ada nama-nama anak-anak laki-laki Daud. Anak laki-laki ya, yang cewek itu nggak dilihat. Jadi, total di Alkitab itu ada 20. Termaksud yang namanya Yerimot. Jadi, waktu dia di Hebron, memerintah di Hebron, itu dicatat di 2 Samuel 3 ayat 2-5 sama 1 Tawarik 3 ayat 1-4, itu dia ada 6 anak. Kemudian setelah dia pindah ke Yerusalem, dia punya 14 anak. Ini semua dari istri resmi. Kalau di Alkitab catat, ini belum termasuk gundik-gundik. Berarti anak-anak Daud yang dari gundik juga ada. Nah, kalau lihat warna di Hebron kan ada 6 anak tuh. 6 anak di Hebron itu warnanya beda-beda, saya kasih kenapa? Karena mamanya beda-beda. Ibu mereka beda. Jadi istri Daud itu beda-beda. Nah, yang di Yerusalem, 4 anak yang pertama itu satu ibu, Batseba. Simea, Sobab, Nathan, Salomo. Salomo itu kan di rombongan sebelah kanan kan. Dia itu lahirnya di Yerusalem. Dia itu istri Uria ya, kayak kita bahas kemarin. Batseba nama mamanya. Kalau baca kisah Daud sama Batseba kan hamil. Setelah Daud kawinin dia, anak yang dari kehamilan tadi itu lahir. Tapi kemudian anak ini mati. Setelah anak ini mati, dicatat cerita tentang Salomo. Jadi banyak orang yang mengira bahwa Salomo itu sebenarnya anak kedua atau anak sulung karena yang pertama udah mati kan. Tapi sebenarnya Salomo itu anak keempat dari Batseba. Jadi kakaknya ada Simea, Sobab, Nathan, baru Salomo. Tuh. Nah, jadi dari semua anak Daud ini yang jadi raja itu Salomo. Nah, jadi hari ini saya mau berbagi kasih karunia tentang Salomo ini. Arti nama Salomo itu arti namanya tuh dari kata shalom kan, artinya damai atau sejahtera atau bahagia atau tentram. Kalau baca di 1 Tawarik 22 ayat 9, sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo, sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Nah, jadi di zaman ini, kan Tuhan kasih nama dia Salom. Salom itu artinya damai kan. Karena selama masa Salomo, Tuhan akan karuniakan keamanan. Bukan hanya keamanan dan damai, tapi kerajaan Salomo ini menjadi kerajaan yang sangat kokoh. Kalau baca di 1 Raja-Raja 2 ayat 12 dicatat,
Salomo duduk di atas tahta Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Nah, ini ya tentang Salomo. Kita akan lihat tahun pemerintahan Salomo. Salomo itu, kalau baca di 1 Raja-Raja 11 ayat 42, lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Kita tahu, Salomo itu naik tahta tahun 970 SM. Jadi selama 40 tahun itu kita akan membahas jangka waktu dari 970 SM sampai 930 SM. Total 40 tahun ya. Umur berapa Salomo memerintah? Alkitab itu nggak catat umurnya secara langsung. Tapi kita bisa tebak, kita bisa duga. Kalau kita lihat pemerintahan Daud ya, kan di tengah Daud memerintah itu umur dia 30 tahun. Dia memerintah di Hebron selama 7 tahun. 7 tahun 6 bulan. Jadi setelah dia umur 37, dia pindah ke Yerusalem. Nah, waktu dia ambil istri Uria atau Batseba, ini anak-anak yang lahir. Yang pertama yang saya kosongin tuh anak pertama yang mati. Jadi anak pertama itu mati. Anak pertama mati, terus lahir Simea, lahir Sobab, lahir Nathan, lahir Salomo. Kalau seorang anak, setiap anak itu dibutuhkan waktu 1 tahun untuk lahir, berarti Salomo itu minimal umur lahir tahun 998. 5 tahun setelahnya. Berarti 5 tahun setelah tahun 1003 itu mundur 998. Paham ya? Nah, jadi kan Salomo kan lah anak kelima. Kalau setiap anak 1 tahun, maka dia paling tidak umurnya 28 tahun. Nggak mungkin 29 tahun, nggak mungkin 30 tahun. Karena waktunya nggak cukup buat lahirin kakak-kakaknya dulu. Nah, kalau tiap anak itu lahirnya lebih dari 1 tahun, selisihnya jarak antara satu anak dan anak lain, berarti Salomo lebih muda lagi, bisa umur 27, 26, 25, gitu. Waktu dia jadi raja di umur 170 tahun. Nggak bingung kan? Kalau teman-teman lihat 70 tahun di angka 970 itu umur Daud ya. Nah, jadi kira-kira dia umur 28 maksimal. Nah, waktu dia jadi raja itu tahun 970, dia memerintah selama 40 tahun. Tapi kalau kita baca di ayat 1 Raja-Raja 14 ayat 21, itu dicatat tentang anaknya Salomo yang namanya Rehabeam. Adapun Rehabeam anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nah, ayat ini mencatat bahwa Rehabeam itu waktu jadi raja gantiin papanya itu umur 41 tahun. Sedangkan pemerintahan papanya itu 40 tahun. Berarti kita bisa tahu bahwa waktu Salomo jadi raja, anaknya itu sudah lahir. Jadi waktu Salomo jadi raja, dia tuh sudah punya anak, namanya Rehabeam. Umurnya tuh setahun. Jadi Salomo tuh udah kawin dan punya anak waktu dia jadi raja. Nah, walaupun Alkitab nggak tulis hal-hal begitu, tapi dengan menyelidiki tahun-tahunnya kita bisa tahu, oh berarti Daud sempat ketemu Rehabeam, walaupun cuma setahun. Nah, jadi itu ya, faktor pertama itu kita tahu bahwa waktu dia jadi raja, umurnya tuh belum 28, dan dia udah punya anak. Kita akan lihat, atau kita akan bagi hari ini pemerintahan Salomo yang 40 tahun ini jadi 2 bagian.
berdasarkan bait suci. Jadi Salomo itu bangun bait suci. Minggu lalu kita bahas bahwa total bait suci Salomo itu selesai, kita catat di tahun ke-11 pemerintahan Salomo. Berarti di tahun 959 SM. Kita akan bagi dua. Jadi periode dari 970 sampai 959, nanti kita akan lihat lagi kehidupan dari 959 sampai 930. Nah, yang pertama ya, 11 tahun pertama, ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama, di masa ini, di 11 tahun ini, Salomo telah membangun kerajaan yang sangat kokoh. Nah, hari ini kita harus belajar dari Salomo. Kenapa? Karena Salomo ini adalah gambaran bagi kita masing-masing. Kita adalah orang-orang yang hari ini dipercaya untuk membangun dan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Supaya kokoh, kita juga harus belajar dari Salomo. Di buku Sejarah Penebusan, penulis kasih tahu 2 alasan kenapa ini bisa terjadi. Yang pertama, alasan luar. Ada alasan luar yang membuat kerajaan Salomo itu kokoh. Kalau baca di 1 Raja-Raja 2 ayat 12, Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh. Nah, kalau kita baca sekilas ayat ini, itu bisa banyak penafsiran. Kita bisa bilang, wah, Salomo itu benar-benar hebat. Ketika dia gantiin papanya, keren dia, langsung kerajaannya kokoh. Nah, tapi kalau kita lihat bahasa aslinya, lihat tata bahasa aslinya, kata sangat kokoh itu bahasa Ibrani-nya kun. Kun itu artinya mendirikan atau menjadi stabil. Jadi kerajaannya tuh berdiri dan menjadi stabil. Tapi bentuknya itu pasif dan berlanjut. Tata bahasanya itu bentuk pasif dan berlanjut. Artinya, berlanjut itu artinya secara terus-menerus. Secara terus-menerus menjadi stabil. Tapi karena dia pasif, itu nunjukin bahwa ini bukan karena Salomo, tapi ada pihak ketiga yang bikin kerajaan ini berdiri dan menjadi stabil. Atau dalam arti lain, kerajaan itu telah didirikan atau dibangun dengan kokoh oleh pihak ketiga. Nah, siapa pihak ketiga ini? Itu Allah. Kalau baca di 2 Samuel 7 ayat 12, Allah janji begini. Allah janji kepada Daud begini. Apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Di situ Allah yang janji. Allah akan mengokohkan kerajaan. Nah, jadi faktor luar yang bisa bikin Salomo kokoh itu karena perjanjian Allah. Nah, jadi kalau hari ini kita pikir, bagaimana caranya supaya kita bisa jadi satu bagian kerajaan Allah yang kokoh bagi Allah? Jawabannya cuma satu, perjanjian Allah. Seperti Allah berjanji kepada Adam di Taman Eden, sampai Allah janji kepada Yeremia, Allah janji apa? Aku akan menuliskan perjanjian baru. Itu semua adalah perjanjian-perjanjian Allah. Tanpa perjanjian Allah, manusia tuh nggak akan bisa kokoh. Nah, kalau kita percaya akan hal ini, ada alasan bagi kita untuk berdiri hari ini. Ada alasan bagi kita untuk pede. Kalau orang tanya, kenapa sih kamu pede banget? Ya, ada satu janji Allah. Gitu ya. Nah, yang kedua, ini kan alasan eksternal. Yang satu lagi ada alasan internal, alasan dalam. Sebelum kerajaan itu bisa menjadi kokoh, ada hal-hal yang dilakukan oleh Salomo. Hal-hal yang dilakukan oleh Salomo itu apa aja? Yang pertama, ini kisahnya dicatat di 1 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai 46. Ini nanti teman-teman baca aja di rumah. Nah, ini Oke.
hal-hal atau tindakan-tindakan yang Salomo lakukan untuk mengokohkan kerajaan. Yang pertama itu apa? Eh, yang pertama, Salomo membunuh Adonia. Adonia ini siapa? Nah, dari 6 kakaknya, walaupun beda ibu ya, dari 6 kakaknya yang lahir di Hebron, ini Amnon, Kileab, Absalom, Adonia, Sepatia, Yitream. Amnon itu anak sulung. Tapi Amnon ini waktu dia memperkosa adiknya Absalom, Absalom marah dan bunuh Amnon. Jadi Amnon mati. Absalom memberontak, mati. Jadi sekarang Kileab kayaknya nggak ada keinginan untuk jadi raja. Nah, Adonia ini jadi seolah-olah dia merasa dirinya yang paling unggul dan merasa dirinya yang paling cocok menggantikan ayahnya. Nah, jadi waktu kalau kita baca di 1 Raja-Raja 1 ayat 6, selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Nah, jadi Alkitab mencatat bahwa orangnya itu sangat elok perawakannya, tampangnya elok. Nah, kenapa dia dibunuh oleh Salomo? Nah, jadi ketika Daud sangat tua dan sudah tidak mampu memerintah lagi, Adonia mendeklarasikan dirinya sebagai raja. Waktu dia mendeklarasikan diri, beberapa pihak seperti ada Imam Abitar, ada Panglima Yoab, itu mereka berada di pihak Adonia. Ikutan sepakat bahwa memang Adonia ini yang layak jadi raja. Tapi lewat pemeliharaan Allah, malah Salomo yang jadi raja, bukan Adonia. Berita itu sampai kepada Daud, Daud bilang, cepat urapin Salomo. Secara singkat begitu ceritanya. Nah, begitu Salomo diurapi jadi raja, Adonia ini jadi sangat takut. Kenapa? Karena tindakan dia itu tindakan yang seperti kudeta. Karena papanya belum mati, kakak papanya nggak angkat dia angkat dirinya sendiri sebagai raja. Sedangkan raja yang asli dipilih, dia sangat ketakutan. Jadi dia langsung lari, memegang tanduk mesbah. Di kemah suci, dia pegang tanduk mesbah. Demi menyelamatkan nyawanya. Karena ada peraturan, orang tuh kalau pegang tanduk mesbah, itu nggak boleh dibunuh. Kecuali kalau dia seorang pembunuh ya. Karena Adonia bukan pembunuh, dia nggak boleh dibunuh. Nah, akhirnya Salomo ampunin Adonia. Secara khusus dia pesan kepada Adonia, kalau jika ia berlaku sebagai ksatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Nah, jadi Salomo maafin Adonia dan bilang kalau dia bertindak sebagai ksatria, benar-benar nggak akan diapa-apain. Berikutnya, yang dilakukan Adonia ini bagaimana? Adonia itu datang kepada Batsheba, ayat 15 ya. 1 Raja-Raja 2 ayat 15. Lalu katanya, engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya, kedudukan raja jatuh pada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatkannya. Ayat 17, maka katanya, bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisak, gadis Sunem itu diberikannya kepadaku menjadi istriku. Nah, jadi Abisak ini siapa? Abisak ini adalah waktu Daud udah tua, kan badannya dingin. Dan waktu dia diselimuti, dia tetap dingin. Orang-orang cariin dia seorang perempuan yang sangat cantik. Namanya Abisak ini. Jadi ini perempuannya Daud. Diminta oleh Adonia. Perbuatan ini adalah perbuatan yang menekan Salomo. Kalau Batsheba setuju atas kalimat dia bahwa engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja.
bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Kan kalimat dia itu. Kalau Batsheba setuju bahwa memang tahta itu harusnya punya Adonia, maka Batsheba akan pergi ke Daud, ngomong, kepada Salomo, Salomo, itu memang harusnya punya Adonia. Nah, kalau Salomo setuju, artinya apa? Salomo berpendapat juga bahwa, oh memang harusnya Adonia yang jadi raja. Nah, ini dapat menampakkan kelemahan dari Salomo. Batsheba tuh nggak ngerti politik, dia datang ke Daud ngomong dengan tidak kesatria, berusaha menekan Salomo dengan menggunakan ibunya. Tapi Salomo tahu maksud Adonia. Langsung dia ngomong di 1 Raja-Raja 2 ayat 22. Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, mengapa engkau meminta hanya Abisak gadis Sunam itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Kata Daud begitu. Akhirnya dia dibunuh oleh Daud. Jadi Adonia itu adalah seorang yang sangat bernafsu akan sesuatu, kekuasaannya. Dia sangat pintar politik. Dia pintar lihat situasi. Dia pintar lihat situasi. Dia lihat kesempatan tuh pintar. Papanya udah tua, dia lihat orang-orang yang kuat siapa? Imam besar dia deketin Abiatar. Panglima Daud dia deketin Yoab. Dia mulai cari dukungan. Dia sampai deklarasiin sampai semua orang nggak berani bantah dia, angkat dirinya sebagai raja, bikin pesta. Dia nggak ngundang Salomo, nggak ngundang imam besar satu lagi. Jadi dia pintar menggunakan taktik dan politik. Menurut dia, jadi raja itu ideal. Dirinya jadi raja itulah yang benar. Yang harusnya paling benar. Tapi Tuhan memutuskan bahwa apa? Salomo jadi raja. Tapi sebenarnya yang benar itu adalah aku yang jadi raja. Nah, Adonia ini dibunuh. Nah, yang kedua, Abiatar. Ini imam besar Abiatar. Siapa imam besar Abiatar ini? Kalau baca di 1 Samuel 22 ayat 20, ini sejarahnya Imam Abiatar. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Kalau teman-teman ingat waktu kita bahas pelarian Daud, waktu Daud di Nob, Daud kan minta makan sama pedang Goliat, dikasih roti sama pedang Goliat sama Ahimelek. Waktu itu ketahuan sama Saul bunuh semua imam. Nob itu kota imam. Saul bunuh seluruh imam, 80 imam mati di situ. Yang hidup ini cuman ini Abiatar. Abiatar hidup dan dia lari, dan sejak saat itu dia jadi pengikut Daud. Sampai hari ini waktu kita baca cerita ini. Dan Abiatar ini dia ikut mendeklarasikan Adonia sebagai raja. Jadi Abiatar ini adalah imam yang bukan sekedar imam besar biasa, tapi dia itu benar-benar orang yang berada di samping Daud. Dia ada di samping Daud ketika Daud lagi lari-lari dari Salomo. Dia sangat setia kepada Daud. Bahkan ketika Daud lari pun, imam dari pemberontakan Absalom, Abiatar pun tetap setia kepada Daud. Jadi atas perbuatan Abiatar yang memihak kepada kepada Adonia, yang Salomo lakukan apa? Imam Abiatar ini dipecat. Nah, jadi ini yang kedua yang dia lakukan untuk mengokohkan kerajaannya. Pertama dia bunuh Adonia, yang kedua dia pecat imam besar Abiatar. Kalau baca di 1 Raja-Raja 1 ayat 30, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel dengan sumpah ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Satu lagi ya. 1 Tawarik 22 ayat 9. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo,
sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Nah, jadi Tuhan tuh sudah kasih tahu bahwa yang akan jadi raja setelah Daud itu Salomo, bukan Adonia. Tapi Imam Abiatar memutuskan apa yang baik di saat itu dengan menimbang menggunakan pikirannya sendiri. Dia lihat, Adonia tuh lebih pantas. Satu lebih tua, lebih senior. Seumur hidupnya nggak pernah dimarah papanya. Tampangnya elok, pintar melihat situasi. Orangnya politiknya bagus. Dia bisa hubungin semua orang. Jadi secara luar tuh Adonia tuh adalah seorang tokoh yang sangat tepat untuk menjadi seorang raja. Tapi Imam Abiatar itu ya, seumur hidupnya dia tuh ikut Daud loh. Dia ikut Daud lari-lari. Dia adalah orang yang telah sangat lama melihat bagaimana Allah campur tangan langsung dalam hidup seorang manusia. Tapi dia gagal untuk melihat dan gagal memahami betapa kuat kuasa tangan Allah menyertai Daud. Dari seorang pelarian, lolos dari kejaran raja, bahkan jadi raja. Kalau Abiatar ingat seluruh peristiwa itu, dia akan tahu bahwa apa? Daud jadi raja itu memang karena kasih karunia. Tapi dia lupa semua itu dan dilihat apa? Wah, Adonia ini tokoh yang sangat hebat dengan menggunakan pikirannya sendiri. Hal yang ketiga, Yoab. Yoab ini panglima Daud. Yoab ini saudara Daud. Saudara Daud dan panglima Daud, tangan kanan Daud. Ini adalah orang yang paling setia sama Daud. Menemani Daud sepanjang pelariannya. Yoab ini dibunuh oleh Salomo. Kenapa? Jadi waktu itu ketika Adonia dibunuh, Imam Abiatar diasingkan, Yoab dengar, dia takut, dia lari pegang tanduk mesbah. Tapi karena dia seorang pembunuh, maka dia tetap dibunuh. Walaupun dia pegang tanduk mesbah. Nah, kenapa Yoab ini dibunuh? Karena Yoab ini telah melakukan 3 dosa besar selama dia menjadi panglima Daud. 3 hal yang dia lakukan. Yang pertama, dia membunuh Abner. Ini teman-teman bisa baca ceritanya tuh di masing-masing ayat ini ya. Abner membunuh Absalom dan membunuh Amasa. Jadi Abner itu siapa? Abner itu sebenarnya kayak tangan kanannya Saul lah. Tapi waktu Saul mati, Abner itu datang, dia kecewa sama anaknya Saul, si Isiboset. Jadi Abner itu datang mengunjungi Daud, mau membelot ke pihak Daud. Nah, Yoab yang lihat ada Abner datang, dia ajak Abner ke pinggir, terus dia bunuh si Abner. Kenapa? Karena dia dendam. Abner ini dulu bunuh adiknya. Karena dia dendam, dia bunuh si Abner. Jadi orang-orang taunya gara-gara Abner datang ke tempat Daud, Daud suruh dia bunuh. Padahal Daud nggak suruh Yoab bunuh. Yoab yang membunuh karena dendamnya sendiri. Yang kedua, Absalom. Daud sudah pesan kepada Yoab, tolong jangan apa-apa, berlakulah ramah terhadap anakku. Nah, waktu Absalom itu rambutnya nyangkut di pohon, dia sebenarnya bisa ditangkap. 200 derajat. Sebenarnya dia bisa ditangkap. Tapi sama Yoab, dia ditombak, dijadiin sasaran tombak. Sampai 3 kali kalau nggak salah. Absalom mati. Amasa siapa? Amasa itu kayak jenderal muda, dia curiga pangkatnya tuh mau dikasih ke Amasa. Jadi si Yoab bunuh Amasa. Dia iri karena dia ada pikiran kayaknya Daud nih bakal geser dia jadi ke Amasa. Akhirnya dia dibunuh oleh Salomo. Yang keempat, Simei. Simei itu
adalah orang yang ngatain Daud ketika Daud lagi lari dari kejaran lagi dari pemberontakan Absalom. Ketika Daud pulang, Shimei ini ikutan menyambut. Jadi dia ini orang yang oportunis. Ketika di atas dia nindas orang, tapi ketika dia di bawah dia ampun-ampun. Shimei itu orangnya begitu. Jadi Shimei ini keluarganya Saul, bukan keluarga Saul sih, satu suku sama Saul, suku Benyamin ya. Nah jadi atas perbuatannya ini Salomo ampuni dia. Walaupun Shimei ini berhak mati, tapi Salomo ampuni dia, tapi Salomo batasi gerak-gerik dia. Pesan, apapun yang terjadi, kamu nggak boleh keluar dari Yerusalem. Nah, suatu hari, lewat pemeliharaan Tuhan, hambanya Shimei itu melarikan diri dari Shimei, dan Shimei kejar sampai dia keluar dari Yerusalem. Demi menangkap hambanya. Jadi hambanya itu melakukan sesuatu kesalahan, lari, dia kejar sampai dia dapat. Akhirnya dia dapat. Akhirnya Shimei itu ditangkap oleh Salomo dan dibunuh karena dia melanggar apa? Ketetapan yang dideklarasikan oleh Salomo. Kalau baca di Matius 18 ayat 24 sampai 35 ini ada kisah tentang seorang yang berhutang. Kalau kita baca satu ayat aja ya, ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Ini adalah kisah tentang seorang yang hutangnya diampuni, dihapus, tetapi ketika dia pulang dari istana raja, dia ketemu sama orang lain yang berhutang sama dia malah menangkap dan mencekik hamba yang itu. Nah, jadi dicatat di 1 Raja-Raja 2 ayat 46, kalau baca di 1 Raja-Raja 2, kalau teman-teman buka Alkitab, di atas perikopnya itu ada tulisan, Daud mengokohkan kerajaannya. Perbuatan Daud demi mengokohkan kerajaannya. Dicatatnya begitu. Dan di kesimpulan perikop itu, dicatatnya begini. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Nah, dari satu ayat ini, 1 Raja-Raja 2 ayat 46, semua peristiwa yang kita bahas tadi itu ada cerita ini. Dicatat di belakangnya, demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Penulis tulis di bukunya, ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh Daud demi mengokohkan kerajaannya. Nah, bagi kita apa hari ini? Ini adalah gambaran bahwa kita harus periksa diri kita. Apakah di diri kita tuh ada sifat seperti Adonia atau enggak? Yang begitu memiliki nafsu akan sesuatu, sehingga kita melihat, kita mengamati, kita merencanakan, kita mengeksekusi demi mencapai hal itu. Ketika nggak dapat, kita mulai pakai taktik lagi. Kita mulai menekan orang secara halus, lewat belakang, lewat orang ini, lewat orang itu, demi mendapatkan sesuatu. Walaupun di mulut kita katakan, memang Tuhan yang jadiin dia raja, tetapi tahu bahwa Tuhan yang jadiin Salomo raja, tetapi keinginannya lebih besar daripada itu. Nggak bisa lihat bahwa apa yang Tuhan mau itu yang lebih utama. Apakah kita ada sifat seperti Adonia ini atau enggak? Yang kedua, Abiatar. Mengedepankan pikiran manusia dengan melihat hal-hal yang kelihatan di luar. Sekian banyak kita hidup dalam lingkungan firman, seberapa banyak kita kena dengan firman, kita terekspos dengan firman, tetapi apakah di dalam diri kita tuh masih mengedepankan pikiran kita dibandingkan pikiran Allah? Yoab. Kita hidup itu banyak orang yang berbuat salah sama kita. Banyak. Dari yang kecil sampai yang besar. Seperti
Simei ya, seperti Simei. Banyak orang yang berbuat salah seperti kita. Seperti Simei, budaknya berbuat salah terus dia lari, budaknya lari, ketakutan. Tapi Simei sendiri lupa bahwa dia sendiri pun diampuni. Ketika kita sendiri lupa bahwa kita pun diampuni, maka seluruh perbuatan salah orang lain itu jadi yang paling utama di depan muka kita. Tapi ketika kita sadar bahwa, oh aku pun diampuni, maka kesalahan orang tuh nggak hilang. Kesalahan orang tuh nggak bakal hilang. Tapi ketika kita sadar bahwa kita itu pun diampuni, dan itu kasih karunia, maka akhirnya kita bisa ada apa? Ya udahlah, sama-samalah saling mengampuni. Orang Tuhan juga mengampuni saya, kenapa saya nggak mengampuni dia? Apakah ada sifat dari kita yang melupakan kasih karunia ini dan mengedepankan dendam dan amarah kita? Yoab juga sama, pendendam. Hal-hal ini harus dibersihkan di dalam diri kita terus-menerus. Barulah kerajaan itu bisa kokoh. Kerajaan Allah itu baru bisa kokoh di dalam kehidupan kita. Berikutnya ya. Ini adalah beberapa ayat yang penulis catat ketika dia mencatat peristiwa-peristiwa ini. Kita baca sama-sama ya. Yeremia 4 ayat 14. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancang kedurjanaan. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Yeskiel 18 ayat 27. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ada 3 lagi. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini kayaknya pas COVID nih, pas banget nih, kalau kita semua merendahkan diri, berdoa, sambil mencari kepada Allah, berbalik dari semua jalan-jalan kita yang jahat, pasti Tuhan akan ampuni dosa kita dan akan segera pulihkan kehidupan bangsa kita juga. Amsal 25 ayat 5. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Yeremia 26 ayat 3. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal dan akan malapetaka yang kurancakan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Nah, lewat hal-hal yang dilakukan oleh Daud, mudah-mudahan kita pun bisa sama-sama introspeksi diri dan masing-masing bertobat. Ada satu lagi. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Nah, itu tadi baru kita bahas tentang hal yang pertama, kehidupan Salomo yang 11 tahun pertama itu. Salomo membangun suatu kerajaan yang kokoh. Ada faktor luar dan ada faktor dalam. Ada faktor dari Tuhan, ada faktor dari Salomonya sendiri. Nah, yang kedua yang kita akan lihat, kehidupan Salomo dalam 11 tahun pertama, itu adalah dia memerintah dengan bijaksana di kerajaan terkuat dalam sejarah Israel. Ditekankan Salomo itu sangat bijaksana. Kalau lihat di peta, ini adalah wilayah pemerintahan Salomo. Terluas. Kalau baca di Alkitab, dideskripsikan betapa banyaknya pasukan Salomo. Pasukan kereta kudanya berapa banyak, kandang kudanya berapa banyak, pasukan kudanya berapa banyak. Mulai dari sungai Efrat sampai ke batas Mesir katanya.
Dan semua orang-orang itu memberikan upeti kepada Salomo. Ini kerajaannya itu sangat kuat. Kalau baca di 1 Raja-Raja 4 ayat 22, ini makanan Salomo sehari-hari untuk kerajaannya sendiri. Sehari loh buat istananya. 30 kor tepung, 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu, 20 lembu gembalaan, domba 100. Belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Ini makanan dia sehari. Adapun emas itu kalau dibawa ke Salomo tuh 1 tahun tuh 666 talenta. Semua peralatan makan dan minumnya itu dari emas. Sampai dicatat apa? Perak tidak berharga pada zaman Salomo. Itu betapa hebatnya dia, kerajaan itu. Nah, 1 Raja-Raja 4 ayat 25 catat begini. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya dari Dan sampai Beersheba seumur hidup Salomo. Dan Beersheba itu batas atas kayak dari Sabang sampai Merauke gitu. Dari atas sampai bawah. Seumur hidup Salomo. Masing-masing penduduknya itu diumpamakan seperti di rumah mereka masing-masing itu ada pohon anggur dan pohon ara. Jadi mereka tuh tinggal duduk dan makan. Sangat rakyatnya tuh sangat makmur. Salomo memiliki hikmat yang sangat besar. Dia bikin 3.000 amsal, 1.005 nyanyian. Sampai semua orang tuh yang pengen mendengar hikmat Salomo tuh datang ke situ. Penasaran, siapa sih Salomo ini? Kok hikmatnya begitu besar? Nah, alasan dibalik kesuksesan Salomo itu adalah, kalau Amsal catat, Amsal 3 ayat 15, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kalau baca Amsal 3, ini ngomongin tentang hikmat. Amsal 4 ayat 7, permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Jadi, ketika Salomo jadi raja, kenapa dia bisa memiliki hikmat yang begitu besar? Karena waktu dia menjadi raja, Tuhan bilang, kamu minta apa? Di 1 Raja-Raja 3 ayat 9, Salomo minta ini. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Yang Salomo minta itu hikmat. Maka kalau ada hal yang harus kita cari hari ini, itu pun hikmat. Prioritas kita hari ini tuh haruslah hikmat dibandingkan apapun. Dibandingkan kekayaan dan kemuliaan tuh harus cari hikmat. Kita mendidik anggota keluarga juga itu. Kita harus berikan mereka hikmat. Harus dorong mereka agar punya hikmat. Dibanding mereka punya hal-hal duniawi. Ya punya hal-hal duniawi bagus, tapi hikmatnya harus didorong. Kalau baca di Yesaya 33 ayat 6, masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Nah, ini penulis buku ingetin kita waktu terakhir kali dia ke Indonesia, dia bilang, kekayaan yang menyelamatkan itu ialah hikmat dan pengetahuan. Nah, itu adalah hal kedua yang Salomo lakukan. Ini hal yang ketiga. Kehidupan Salomo sampai ia membangun bait suci. Kehidupan Salomo 11 tahun pertama itu adalah kehidupan yang membangun bait suci. Dia membangun bait suci di depan istananya. Agar apa? Agar dekat dengan bait suci. Dia mau istananya itu dekat dengan bait suci. Dia mau tempat tinggalnya itu dekat dengan bait suci. Dia mau dia keluar rumah itu bait suci. Dan kita lihat waktu Salomo membangun bait sucinya itu selesai duluan dibandingkan
rumahnya. Artinya, Salomo mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mendahulukan bait suci dibanding dirinya. Ini kehidupan Salomo selama 11 tahun. Nah, sekarang kita akan lihat sisa periode ketika bait sucinya selesai. Ketika bait sucinya selesai, Alkitab catat bahwa Salomo itu, kalau baca di 1 Raja-Raja 11 ayat 3, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Jadi demi memperkuat kekuasaannya, orang-orang itu biasanya menikah dengan orang-orang yang kuat. Jadi kerajaan yang satu menikah sama ambil istri dari putri-putri kerajaan lain, supaya ada hubungan keluarga, akhirnya mereka nggak saling perang, bisa memperkuat posisi mereka sambil mengelola rakyat. Itu politik. Salomo ini istrinya total 1.000. Dengan dia adalah seorang tokoh yang menerima penjelasan secara detail oleh Daud tentang bagaimana caranya membangun bait suci, bagaimana bentuknya, bagaimana bahan-bahannya, di mana bangunnya, itu semua diajarin oleh Daud. Dan Salomo itu ngerti. Bukan hanya dia ngerti, dia bangun tanpa menambahkan sedikit pun pikiran-pikiran dirinya. Oh, kayaknya papa salah gambar nih, bagusan tuh begini. Atau, oh bagusnya begini, atau jangan begini deh, jangan bahannya jangan ini, tapi diganti ini. Tidak, Alkitab catat Salomo itu bangun tepat sesuai dengan gambar yang Tuhan berikan. Dan dia memiliki hikmat. Dia itu yang ngarang Amsal sama pengkhotbah. Jadi Salomo itu adalah orang yang paling berhikmat. Tapi akhir kehidupannya gimana? Dicatat di Alkitab, istri-istrinya, ketika dia sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada, bukan kepada istrinya loh, tapi kepada Allah-Allah lain. Allah lain itu siapa? Allah-Allah lain yang dibawa oleh masing-masing istri-istrinya itu. Ini kalau kita baca di Kejadian 4, ini udah sama, ini udah terjadi di Kejadian 4. Udah dulu ribuan tahun yang lalu, sebelum zaman Salomo itu udah dicatat. Anak-anak lelaki Allah melihat anak perempuan manusia dan mengambil mana saja yang suka. Mungkin satu istri itu nggak bisa menggoyahkan iman Salomo. Ingat ya, waktu Salomo jadi raja, dia itu udah punya istri dan udah punya anak. Ketika dia jadi istri, dia ambil lagi. Anak Firaun Mesir dia ambil jadi istrinya juga. Terus banyak-banyak istri-istri lain. 2 istri, 3 istri, 5 istri, 10 istri, mungkin 100 istri belum bisa menggoyahkan iman dia kepada Allah. Tetapi ketika 1.000 istri ini, istri-istri ini mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Nah, oleh karena inilah kerajaannya pecah. Orang sehikmat Salomo pun akhirnya apa? Jatuh. Nah, kita hari ini adalah orang-orang yang bisa belajar dari Salomo. Tugas yang diberikan Allah kepada Salomo dan anak-anaknya itu ini.
1 Raja-Raja 9 ayat 6. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Jadi Tuhan sudah pesan kepada Salomo, hanya boleh menyembah Allah. Gara-gara hal ini, Allah biarkan kerajaan Salomo itu diserang. Biasanya kerajaan-kerajaan itu kasih upeti, sekarang kerajaan-kerajaan itu nyerang. Dan puncaknya kerajaan itu pecah. Yang utara dipimpin oleh Yerobeam, yang Yehuda dipimpin oleh Rehabeam, anak. Nah, hari ini kita sudah melihat secara garis besar 40 tahun pemerintahan Salomo. Bagian pertama sama bagian terakhir. Kalau bait suci itu adalah tujuan kita, maka proses waktu kita hidup sebelum bait suci itu selesai, kayaknya bagus ya, terus fokus sama bait suci. Tetapi ketika bait suci fisiknya selesai, Salomo lengah. Dia lupa bahwa bait suci sejati itu dirinya, bukan yang di depan itu. Bait suci sejati itu, kalau nanti kita bahas mengenai kemah suci, bait suci Yeskiel, bait suci Salomo, tentang bagaimana bentuk bangunannya, bagaimana cara ibadah di dalamnya, itu tuh ngomongin tentang kekudusan Salomo sendiri. Tapi walaupun dia tahu itu semua, dia lupa. Begitu hebatnya lah godaan dunia. Maka kita pun harus berkaca dan mikir hari ini. Bait sucinya itu lagi dibangun, diri kita masing-masing ini lagi dibangunkah? Atau misi itu udah lama hilang? Misi kita untuk memperbaiki diri, menguduskan diri, dan menjadikan diri kita menjadi tempat yang layak bagi firman dan bagi Allah, itu masih berlangsung apa enggak? Atau dulu pernah? Ya, dulu saya memang rajin belajar Alkitab, belajar melayani di gereja. Dulu. Kenapa? Misinya udah selesai kah? Bait sucinya udah jadi kah? Kita masing-masing harus tanya pada diri kita sendiri. Tuhan, ini kehidupanku nih yang mana sih? Di fase pertama atau fase kedua? Jangan sampai kita itu di fase kedua dan mati tanpa nggak tahu. Nah, tentang Salomo, selesai sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang mungkin anaknya. Ada pertanyaannya?